Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPTSDN 1 dan 2 Marga Mulia beserta rekan-rekan guru UPTSDN 1 dan 2 Marga Mulia yang saya hormati, adalah kita panjatkan puja dan puji sekitar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kita PPSDN 1 Marga Mulia. Untuk sebelum saya ke inti materi, ada beberapa hal yang disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Kepala UPTSDN 1 dan 2 Marga Mulia pada yang terhormat Ibu EN Sarbini SPD SDMSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karwadi sebagai CGP, Ibu Bapak Guru UPTD SDN 1 dan 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, bahwasanya pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu di ruangan UPTD SDN 1 Marga Mulia, dalam rangka workshop untuk salah satu persyaratannya Pak untuk calon guru penggerak. Salawat salam tidak lupa kita aturakan kepada junjungan besar kita semua untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, marilah kita semua bersama tentang workshop ini, yaitu tentang budaya yang positif. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Karwadi sebagai CGP kita serap bersama, kita simak bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, juga untuk kita menjalankan tugas sebagai guru. Mudah-mudahan sedikit tidaknya ada manfaatnya untuk kita semua. Selain manfaat untuk kita, juga manfaat kita mendukung kepada calon guru penggerak, yaitu khususnya Bapak Karwadi. Mudah-mudahan dengan adanya CGP di sekolah kita ini, khususnya untuk Marga Mulia 1 juga Marga Mulia 2, sedikit tidaknya ada pencerahan untuk kita semua, terutama dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di kelas atau di lingkungan kita. Bagaimana solusi yang terbaik kita sebagai pendidik di sini. Itu saja perkataan dari kami. Sekali lagi marilah kita simak bersama-sama dengan baik. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPTSDN 1 dan 2 Marga Mulia sudah memberikan sambutan untuk kegiatan ini dan sudah melindungi kegiatan ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Walaupun sekarang sudah siang tapi semangatnya masih membara. Terima kasih Bapak Ibu. Kali ini saya akan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif untuk
melaksanakan tugas di LMS Calon Guru Penggerak Angkatan 9, dan alhamdulillah kesempatan ini didukung penuh oleh Ibu Kepala UPT SDN 1 dan 2 Marga Mulia beserta rekan-rekan guru yang selalu mendukung kegiatan JKP ini. Pada intinya saya akan menularkan virus baik tentang budaya positif ini kepada siswa dan siswi kita. Jadi nanti kita ada kegiatan, ada 8 poin yang akan disampaikan. Tentunya kita sebagai pendidik akan selalu menuntun dan berpihak pada murid tentunya. Nah, kali ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu, saya sendiri. Kemudian sebelum saya menerangkan lebih jauh, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin kita sudah mendengar ya kata budaya positif. Menurut Bapak Ibu nih, budaya positif itu apa? Ada yang mau berbincang atau mengeksplor dirinya untuk mencari apa sih itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Gimana nih, ada? Silakan. Yang bersedia? Oh, oke, Bayu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya ya Pak, budaya positif itu menciptakan hal-hal baik, karakter baik, mulai melalui guru untuk siswa, seperti itu Pak. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ada yang lain mengenai tentang budaya positif itu apa? Apa Bapak? Ada tidak nih? Oh, Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi menurut pendapat Bu Ayu, arti budaya positif itu yaitu tentunya positif, tentunya baik. Kalau negatif berarti kan jelek. Maka kita sesuai dengan agama kita, agama Islam, tuntunan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau hal yang positif itu tentunya yang menuruti tingkah laku segala sesuatu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, ya itu positif, berarti baik untuk kita sebagai umat Islam. Kita menuju ke sana. Itu saja. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala UPT 1 dan 2 Marga Mulia yang memberikan tentang budaya positif. Jadi betul pendapat dari Ibu Ayu dan Ibu En saat ini mengenai tentang budaya positif. Jadi budaya itu mungkin bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan positif, juga tingkah laku yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan anak ini kita tuntun supaya menjadi arah yang lebih baik lagi. Ini tentang budaya positif. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mempelajari apa yang saya ingin menyampaikan ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu tentang apa sih itu keyakinan kelas, apa itu segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu semua di sini kita mengenal ada yang guru itu berpihak pada murid, ada yang berpihak pada guru. Ada yang mengajar itu gurunya yang aktif,
menerangkan. Ada juga yang berpihak pada murid. Jadi murid ini yang lebih aktif. Nah, saya mau tanya itu kepada Bapak Ibu nih. Bapak Ibu sendiri nih menerapkan kepada peserta didik kita, apakah menggunakan teacher center ataukah student center? Maka Bapak Ibu yang ada tidak nih pendapatnya, apakah mengaplikasikan pembelajaran kita ini menggunakan student center? Jadi itu center itu aktifnya itu siswa yang aktif, guru hanya memfasilitasi saja. Kalau seandainya teacher center, berarti guru yang aktif menerapkan ceramah, anak itu diam dengarkan saja. Bagaimana? Ada pandangan dari Budi Haya mungkin? Kalau di kelas saya itu dengan study center, jadi kita merumuskan kepada anak, jadi anak mau belajar seperti apa gitu. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih buat Ibu Nihaya. Betul sekali, pertama dulu. Ya, jadi kita ini sebagai guru harus menerapkan student center ya, siswa yang aktif. Apalagi sekarang di kurikulum 2013, siswa itu belum merdeka maksud saya. Ya, siswa itu harus lebih aktif lagi, harus lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, menuntun anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena sekarang ini berbeda dengan anak-anak zaman lalu. Sekarang zaman Z apa nih? Ya milenial, generasi Z, generasi apalah. Sekarang ini mungkin mengenalnya ke teknologi. Maka kita arahkan ke anak ini, jangan dibatasi tentang teknologi karena sesuai dengan perkembangan zamannya. Kameramen Mungkin itu untuk paradigma. Nah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin pada intinya nanti anak-anak ini bisa mengembangkan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oh ini Bapak Ibu ya, mungkin ada lagunya juga ya. Apakah hafal lagunya Bapak Ibu? Hafal. Coba dulu supaya kita lebih rileks ya, supaya jangan tegang gitu. Ya, bisa sama-sama nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Ternyata semuanya sudah hafal tentang lagu Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya kita menuntut anak supaya mempunyai akhlak yang baik, dan anak itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah kegiatan religius di sekolah kita ini yang pertama yaitu kegiatan sholat duha berjamaah. Alhamdulillah kegiatan tersebut bisa menumbuhkan atau menerangkan tentang profil pelajar Pancasila yang pertama, tentunya beriman. Kemudian ada juga kegiatan yang sudah kita laksanakan, ngaji setiap hari sebelum pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian juga kita juga menciptakan berakhlak mulia. Jadi kembali lagi, mulai dari diri dulu, kita sebagai gurunya itu mencontohkan yang lebih baik dulu kepada anak didik kita, supaya anak didik juga akan memperhatikan bagaimana juga karakter gurunya,
Nah itu nanti akan diterapkan anak juga. Maka kita sebagai laku pendidik juga harus mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, bermacam-macam, berbeda-beda, ya. Tetap walaupun ada kebudayaan luar datang ke Indonesia, kita saring terlebih dahulu. Baik tidak nih buat Indonesia, buat anak didik kita. Kalau itu baik, kita bisa ambil dan bisa terapkan kepada anak didik kita. Selanjutnya bergotong royong. Tentunya kita harus bekerja sama. Kita menerapkan yang namanya diskusi, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kreatif. Tentunya anak harus berkreatif. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara itu, kita harus menghamba pada murid, Bapak Ibu. Kita harus menghamba pada murid. Jadi keinginan anak itu apa? Pertanyakan. Dek, ingin pembelajarannya kayak gimana? Tanya kepada anak. Pak, ingin lihatkan video seandainya. Kita siapkan. Nah itu proses tentang menghamba pada anak. Jadi murid itu diibaratkan kata Ki Hajar Dewantara yaitu seperti padi. Guru itu sebagai petaninya. Padi kalau ingin bagus, hasilnya hebat, maka dari awal ketika ada hama dibersihkan. Ketika ada rumput pengganggu diambil. Sampai menghasilkan padi yang bagus. Kita juga sama seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peserta didiknya sebagai padi, kitanya sebagai gurunya sebagai petani. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis. Anak ini mampu bertanya. Kita gali anak itu supaya belajar bertanya, jangan kita saja. Anak-anak zaman sekarang ketika kita selesai pembelajaran, adik-adik, adakah yang ingin bertanya? Anak-anak diem semua. Gak tahu itu apakah dia diemnya itu paham atau ya paham lah seperti itu lah ya. Tidak tahu. Jadi kita coba untuk anak terus untuk bernalar kritis. Jadi ketika ada anak yang terlalu bertanya, gurunya jangan risih. Takon baik gitu. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu berarti menerapkan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Tentunya kita sebagai guru selalu menuntun pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang kita jabarkan. Kemudian selanjutnya mandiri. Tentunya mandiri juga, anak ini harus bisa mandiri, tidak berkebutuhan oleh orang lain. Ketika mengerjakan tugas, ketika apapun inginnya mencontek dan sebagainya, jangan. Anak-anak dianjurkan untuk mandiri. Jadi kita itu ketika anak menjawab salah, jangan langsung divonis salah. Kita arahkan dulu nih. Oh ini seperti ini deh ya, yang bagusnya ini. Jangan langsung ini salah, kamu gimana sih? Coret-coret bukunya. Nah itu nggak boleh. Nanti anak-anak timbulnya takut ketika mengerjakan soal. Akhirnya mencontek dan lain sebagainya supaya jawabannya benar. Itu untuk mandiri. Ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian saya juga sebelum mengikuti kegiatan modul 1, modul 1.1 sampai 1.4 ini, saya menganggap siswa itu sebagai, saya menerapkan dulu itu teacher center. Setelah saya tahu tentang kegiatan guru penggerak ini, ternyata saya salah nih metode ini. Saya coba lakukan di anak-anak. Saya mencoba untuk kontekstual, menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan. Ternyata anak-anak lebih senang Bapak Ibu. Ketika saya diajak keluar, kemudian mencari ciri-ciri dari tumbuhan, ternyata anak lebih semangat untuk belajar ternyata. Jadi kontekstual itu juga penting. Jadi kita tidak hanya knowledge atau mentransfer ilmu saja, tidak. Mungkin saya dulu itu saya ingin selesai ini materi ini ke anak. Bagaimana caranya? Tapi di era sekarang
Yang penting kita ini menyampaikan anak tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang penting dia anak aktif. Oh, anak udah aktif, bagus, berarti ada nilai poin plus. Ya, tapi anak mau bertanya, itu berarti juga anak itu sudah menerapkan profil belajar Pancasila. Itu tentang paradigma baru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum ke sini, saya ingin berbagi juga ada kegiatan contoh ilustrasi Bapak Ibu nih. Bapak Ibu seandainya punya emas, digenggam oleh Bapak Ibu emas tersebut. Kemudian ada satu orang ingin mengambil emas yang ada di genggaman Bapak Ibu. Nah, sikap Bapak Ibu bagaimana? Paham Bapak Ibu ilustrasinya? Paham ya, lagi-lagi nih. Bapak Ibu punya emas nih, digenggam emasnya sama Bapak Ibu. Menghampiri, ada orang nih menghampiri, membujuk ibu untuk menyerahkan emas tersebut. Membujuk, mengancam, kemudian pokoknya bagaimana caranya mengambil. Nah, sikap Bapak Ibu nih yang megang emas tersebut bagaimana? Mangga, ada yang mau menjawab? Mempertahankannya, Pak. Ya dijaga, jangan sampai ambil gitu. Dan kerayu. Nah, sampai kerayu. Ada yang lain? Mungkin versi yang lain, Pak? Setuju. Pak Haji, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Pak Haji, mangga Pak Haji. Suruh. Taruh dulu Pak Haji. Ya, kalau kita punya barangnya ya, punya barang masing-masing kan. Kita punya barang, mau diambil orang lain, tentu kita mempertahankannya. Kecuali saya tawarkan, boleh ambil barang, tapi mau dibeli enggak? Nah, itu. Jangan langsung mempertahankan saja. Mau nggak bayar? Nih, kasih emasnya. Tuh. Ya, betul sekali Pak Haji. Jadi kontrol itu tergantung apa kitanya, kembali lagi. Ingin mempertahankan atau ingin menyerahkan. Jadi kita juga mengontrol anak seperti itu. Contohnya, Pak anak, ketika ada anak kita yang mengajarkan materi seandainya, anak tidak suka dengan materi itu, jangan seolah-olah pasti bisa bocah-bocah gitu. Jangan, kontrol itu sesuai dengan tadi filosofi tadi. Apakah ingin mempertahankan dengan prinsip saya gitu? Apakah ingin diserahkan sesuai dengan kebutuhan murid tersebut? Iya, terima kasih Pak Haji sudah menyampaikan yang hebat sekali. Ya, itu ya. Kemudian ini juga ada ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu anak itu efektif Bapak Ibu ya. Menurut gurunya, ini saya sudah bagus nih menerangkan. Belum tentu menurut anak itu bagus. Itu namanya kontrol ya. Makanya kemarin PP datang ke sini juga, Pak, kalau di setiap minggu, setiap kapan, atau setiap hari juga nggak apa-apa, walaupun beberapa menit, guru itu didampingi ketika mengajar, ya Bapak Ibu. Saya ngajar nih ke anak-anak, didampingi sama guru kelas 5 seandainya. Kemudian kelas 5 itu memberikan masukan kepada guru kelas, Bapak, kalau bisa di bagian ini diperbaiki Pak ya. Untuk apa? Refleksi diri, untuk memperbaiki pembelajaran kita. Kalau kita menerapkan seperti itu, kayaknya pembelajaran di dunia atau di khususnya di Indonesia ini akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi juga bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Contoh, Nok atau Dek, kamu harus ngajarin si B ya, supaya B ini menjadi pintar membaca. Menurut kita mungkin bagus, ya tidak. Tapi menurut siswanya tidak tahu. Kok saya saja nih tiap hari katanya. Saya juga ingin belajar yang lain, mengeksplor ilmu yang lain. Kenapa saya suruh
Iya, ngajarkan terus ke anak tersebut itu bisa baca. Tidak tahu kan? Kemudian maksa ke anak, kamu belikan bapak gorengan saja, dengan mengancam atau bagaimana, intinya memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Itu juga miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga salah. Ya, contohnya, Dek, kamu tuh salah melakukan seperti ini. Nah, itu anak merasa bersalah. Itu juga miskonsepsi. Nanti itu lebih jauhnya, nanti ada materi berikutnya. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kemungkinan dari guru dan anak itu mempunyai kontrol yang berbeda. Maka tanyakan dulu ke anak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita langsung jangan menghujat, salah, kamu tuh salah. Kita tidak menanyakan dulu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kita tanyakan dulu Bapak Ibu, pendekatan. Nanti ada segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghujat, harus kamu silakan lari-lari. Nah, tanyakan dulu Bapak Ibu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tanyakan dulu kenapa, alasannya kenapa. Itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita sebagai lakukan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang aja, ada menang, ada kalah, menang dan menang. Intinya jangan sampai anak itu berkecil hati, nanti tidak bisa berkembang, tidak bernalar nantinya. Nah, selanjutnya materi yang kedua Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya kata disiplin. Mungkin ada pemahaman lain tidak nih Bapak Ibu, pengertian disiplin menurut Bapak Ibu sendiri. Silakan ada yang mau, yang lain yang belum. Bu Nini, untuk disiplin. Iya, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu, apa sih menurut, kan sudah mungkin familiar ya kata-kata disiplin. Nah, pengertian disiplin nih menurut Bapak Ibu sendiri apa? Maka Pak Anda Sritin, kami persilakan. Kameranya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan jawab mengenai disiplin. Disiplin itu patuh dan taat apa yang ada pada peraturan lembaga tersebut. Terutama kita yang ada di sekolah. Mungkin ya saya sendiri kurang disiplin karena datang terlambat. Nah itu patuh dan taat pada peraturan pada lembaga tersebut, terutama yang ada di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah kita. Terima kasih. Sangat bagus. Bapak Ibu ada yel-yel supaya jangan ngantuk ya. Ketika ada yang berpendapat, kita kasih yel-yel. Yang ini gini, wow, keren.
Wow, keren, asik. Ya, bisa kalau begitu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren, asik. Nah, gitu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bapak Azrifi sudah menyampaikan tentang disiplin. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ternyata Bapak Ibu memberikan, saya ada kasus kemarin itu di LMS, ada kasus guru kelas 3. Guru kelas 3 tersebut setiap hari memberikan penghargaan, reward. Ketika ada anak yang menang atau benar jawabannya, dikasih bintang. Si A dikasih bintang, ya anak tersebut senang. Kemudian si B juga benar, kasih bintang. Suatu ketika guru kelas 3 tidak hadir, tidak berangkat. Akhirnya digantikan oleh guru lain ke kelas 3. Tidak tahu bahwa kelas 3 itu ada kegiatan seperti itu. Akhirnya anak-anak menjadi ketergantungan, ingin terus mendapatkan reward atau penghargaan. Oh ternyata seperti itu ya, dampaknya ketika ternyata penghargaan juga ada dampak yang kurang bagus juga untuk kita gitu, untuk anak peserta didik kita maksudnya. Kemudian ancaman, apalagi ancaman, kamu kalau nggak bawa sepatu warna hitam harus lari 10. Wah ini juga ada ancamannya. Apalagi hukuman, anak tidak mengerjakan PR seandainya, silakan lari-lari ke lapangan 5 kali. Nah itu juga hukuman. Ternyata saya juga pernah melakukan hal tersebut. Setelah kita mempelajari materi ini, oh ternyata selama ini saya mengajar itu banyak salahnya ternyata. Alhamdulillah, makanya saya selalu bersyukur sekali bisa masuk di CGP ini di angkatan 9. Ternyata ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang masih belum bisa bergabung, silakan bergabung Bapak Ibu di angkatan 11 ini, di CGP angkatan 11. Materi sangat luar biasa pokoknya. Ternyata saya juga tadinya, oh iya saya seperti ini, oh iya ternyata banyak salahnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sebelum saya ke sini ada supaya kita jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Ada tayangan sebentar. Menurut Bapak Ibu ini masuknya ke ranah mana? Nah sini, tindakan guru. Nah konsekuensinya apa? Apakah hal tersebut itu hukuman atau itu konsekuensi, atau konsekuensi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, poin pertama ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya, setuju ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga Bapak Ibu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Apa? Iya, konsekuensi. Betul Bapak Ibu. Karena anak-anak sadar bahwa itu salah, langsung dibersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15
Ali, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mungkin kita Bapak Ibu pernah ya mengalami atau melakukan hukuman kepada anak. Mulai dari sekarang ayo kita perbaiki supaya kita lebih berpusat pada murid. Nah, oleh sini nilai-nilai kebajikan sekarang. Nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi organisasi, profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah dinyanyikan sama Bapak Ibu ya, ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berpikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya melalui Ibu Primarias program atau PYP itu mengatakan nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak menandakan orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Sekarang sudah materi ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kebutuhan dasar, kayak makan, itu tidak, minum, istirahat, itu namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, makanya kebutuhan dasar kepada murid juga kita harus penuhi Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup tentunya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan kesenangan. Ya, ini kebutuhan siswa. Siswa ini ingin yang pertama bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan mereka ingin dimiliki. Yang kedua, kasih sayang. Anak ingin dirinya rasa diterima. Ada anak yang caper tuh, kemungkinan ingin rasa diterima. Hadirnya di situ itu saya ingin nih. Makanya anak itu kadang, bu, ini bu, nah itu. Kemudian ingin dipedulikan, ingin bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Makanya ketika diskusi kita bimbing dengan anak yang diam, ayo deh ikut bergabung, berkelompok, kerja kelompok, untuk berdiskusi. Kemudian kebebasan. Nah ini anak juga ingin punya kebebasan. Kebebasan tentunya kita harus tetap menuntun kepada siswa-siswi kita ini. Kemudian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nanti ada kegiatan materi berikutnya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Kesenangan ini kita isi dengan ice breaking Bapak Ibu. Ketika belajar itu hanya terangkan saja, mentransfer ilmu saja kepada anak-anak. Anak hanya sebagai penonton, Bapak Ibunya diam saja. Jangan. Anak yang harus lebih aktif, kemudian dikasih kesenangan, yaitu ice breaking. Banyak sekali referensi-referensi ice breaking yang ada di kanal YouTube, ya. Tentang permainan apa, tentang apa gitu, banyak sekali. Jadi anak itu tergugah kembali untuk belajar, bahkan menjadi dambaan anak Bapak Ibu. Kalau guru tidak hadir, terasa kayak ada yang ganjal anak-anak itu. Ya, Bapak Ibu tidak hadir.
merasa dirindukan, guru tersebut merasa dirindukan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu? Jadi rinduan anak gitu. Bapak ini mana ya? Bapak ini kemana ya? Nama anak Pak Haji nih, saya ingin sekali diajar sama Pak Haji gitu. Anakku rindu. Seperti itu, kalau bisa seperti itu Bapak Ibu. Ada Pak Haji orang Miyang ya. Habis. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Sekarang sudah ke materi berikutnya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik. Contoh, ketika hari Senin anak itu tidak punya topi seandainya, karena takut dihukum, maka dia tidak hadir, tidak berangkat. Berarti masuknya ke sini untuk menghindari ketidaknyamanan, karena malu mungkin. Ya, jadi anak itu ini saya tidak hadir. Ini masuk ke motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika ingin maju itu, ketika ingin diam atau lain sebagainya, ketika ada imbalan saja. Ketika tidak ada imbalan, siswa tersebut diam, tidak mau aktif gitu. Tidak ada imbalannya. Atau ketika ada, Pak, Bu, kalau benar saya kasih apa Bapak Ibu? Nah, itu masuknya ke motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi makanya kenapa pendidikan kita ini selalu berubah. Kata Bapak Nadiem, ibaratkan itu sebagai planet pendidikan itu sih Bapak Ibu. Planet ketika tidak berputar otomatis akan hancur. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Tapi lah kalau berputar terus mengelilingi matahari, iya, memutar terus mengelilingi porosnya, tidak akan terjadi seperti itu kehancuran. Maka dunia pendidikan juga harus mengalami perubahan dan perubahan, tidak hanya diam di situ saja. Itu. Selanjutnya, nah ini hukuman sudah disampaikan tadi ya, tentang contoh mana yang hukuman, mana konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba datangnya itu. Contoh, dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas itu tidak ada kata-kata menggunakan upacara harus menggunakan sepatu warna hitam. Tidak tertulis di situ. Di suatu hari ada anak datang memakai sepatu warna merah, langsung dihukum. Kamu kenapa pakai sepatu warna merah? Seharusnya warna hitam. Pak, saya kesian sebagainya alasan anak. Kemudian, tidak, kalau kamu seperti itu, lepas sepatunya, kamu tidak boleh pakai sepatu kemanapun. Nah, hal tersebut itu hukuman Bapak Ibu. Itu bisa down anak itu ketika dihukum. Mungkin Bapak Ibu biasa saja ya. Ketika hukum anak ya biasa baik. Tapi anak yang dihukum itu dia tahu perasaannya bagaimana Bapak Ibu. Apakah dia sakit hatinya, apakah dia malu berteman-temannya. Mungkin seperti itu yang dirasakan oleh anak-anak. Makanya penghukum ini di kurikulum Merdeka itu sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu untuk hukuman. Kemudian hukuman juga cirinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, lari atau hukuman menulis saya tidak akan terlambat lagi terus sampai satu buku sepenuh saja. Beda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi terencana. Tadi saya contoh anak-anak
sudah membuat yaitu keyakinan kelas. Ini konsekuensinya. Ketika anak melanggar, ya konsekuensinya terserah anak tersebut. Ininya bagaimana tadi sesuai dengan kesepakatan awalnya bagaimana. Jadi contohnya seandainya kalau peraturan nanti ada keyakinan kelas lah, nanti saya terangkan materi kita adalah keyakinan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau konsekuensi. Nah, saat restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau kita ini guru harusnya menggunakan restitusi. Jangan langsung menuduh bahwa kamu tuh salah, tanyakan dulu. Yang kedua, proses kolaborasi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Sedangkan terlambat. Kenapa kamu terlambat deh? Saya tentunya kesiangan Pak. Terus solusinya bagaimana? Untuk kamu, jadi yang memecahkan solusinya itu anaknya sendiri, biarkan supaya merasakan tadi keyakinannya ya, keyakinan dirinya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang bagus adalah restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita masuk ke mana Bapak Ibu? Kita jujur-jujuran saja lah Bapak Ibu ya, ada di sini ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman. Jadi murid itu sebagai teman kita, partner kita. Halo bro, halo, nah, sebagai teman. Kemudian memantau anak nih. Pada tulis belum, nah, itu. Pemantau. Ada manajer, tanya bagus. Menurut Bapak Ibu, itu yang mana dari 5 posisi kontrol guru dan berikan alasannya. Ayo silakan Bapak Ibu. Gak apa-apa, silakan Bapak Ibu. Ya, menurut saya ya Pak, yang saya terapkan di dalam kelas untuk saat ini itu sebagai teman Pak, karena anak kelas 5 itu sudah mengerti Pak, sudah mengerti kritik, sudah mengerti segala hal menurut saya. Jadi saya anggap teman gitu anak-anak di kelas 5. Karena dengan begitu anak-anak jadi kan kitanya nggak canggung, pada saat belajar pun nggak canggung seperti itu. Ulang lo, wow, keren. Wow, keren. Lupa. Jadi kalau ada seperti itu ya, wow keren gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, itu sebagai kontrol Ibu Ayu adalah posisi kontrol teman. Tapi mungkin ada alasannya juga Ibu Ayu mengatakan posisi kontrol tadi. Tapi menurut pandangan saya sebagai teman itu nanti anak itu merasa aderga, kalau bahasa Jawanya ya, aderga kayak batur sih, saja biasa baik. Nah, seperti itu tidak ada pengaruh, tidak ada mana guru, mana sebagai menurut. Ada yang lain mungkin menurut pandangan yang lain? Siapa? Ada 5 posisi kontrol guru yang Bapak Ibu rasakan hari ini itu sebagai apa? Apakah penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apakah teman, atau pemantau, atau manajer? Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan. Ibu, ada yang lain? Yang lain pengurus sehari-hari tuh. Iya, bagaimana? Pastinya terjadi tiap hari. Iya. Terjadi Bu. Jadi kalau menurut saya pribadi yang bagus itu adalah Pantau. manajer Bapak Ibu. Mantau. Jadi manajer itu nanti ada cara-caranya, ada segitiga restitusinya. Ditanyakan dulu karena ketika ada anak salah tuh langsung dihujat salah. Nanti ada cara-caranya. Yang baik itu adalah menurut saya manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap sesuai dengan kita ya, ketika hari Senin Bapak Ibu sekolah kita ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Kalau penghukum itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Contohnya, seandainya hormat pada bendera selama 1 jam. Kamu tidak pakai atribut, silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol guru yang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, seolah anak itu salah. Contohnya, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Salah, anak terus selalu bersalah. Alah, iya, saya bersalah. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Nah, ini teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi sebagai teman. Kontrol guru sebagai posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini contoh dari posisi guru pemantau. Yang terakhir, nah sekarang nih manajer, Bapak Ibu. Ketika manajer itu cari tahunya itu solusinya, anak tersebut yang cari solusinya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu anak-anak itu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tanyakan, gimana solusinya? Anak pasti jawab, iya Pak, nanti saya akan beli atributnya, saya beli topinya Pak, besok saya Senin saya pasti pakai atribut. Nanti anak tuh cari solusinya sendiri, itu sebagai posisi manajer. Kalau bisa guru ini melakukan manajer semua ya. Nah sekarang ada pertanyaan kuis, bacaan tuh Bapak Ibu. Ada kuis nih. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu itu termasuk posisi kontrol apa? Pemantau. Iya, ada yang lain? Iya, merasa bersalah. Terus ada pemantau merasa bersalah. Yang lain? Merasa bersalah. Apa, Bu? Sama. Kita coba jawabannya apa ya? Jawabannya adalah dia membuat merasa bersalah. Saya kecewa. Jadi anak-anak pun merasa bersalah gitu. Ini. Kemudian yang kedua. Ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Penghukum jawabannya. Karena langsung dituduh. Tidak tahu dulu penyebabnya apa. Nah sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, ternyata manajer sudah paham semua. Ini pasti manajer, Bapak Ibu. Kemudian terakhir atau kayaknya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Sebagai teman. Kita coba benar tidak jawabannya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, supaya semangat. Supaya jangan ngantuk Bapak Ibu. Iya, wow, keren. Wow, keren, asik. Nah, itu supaya semangat Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Oh, ini ada lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo Bapak Ibu. Ancaman. Apa? Mantau. Pemantau. Kita coba jawabannya apa? Iya, betul sekali. Wow, keren. Wow, keren, asik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk keyakinan kelas.
Saya tadi sama anak-anak atau kemarin bikin keyakinan kelas Bapak Ibu di sini. Sudah bikin keyakinan kelas sesuai dengan keinginan anak. Inginnya bagaimana kelas kita itu. Kenapa menggunakan keyakinan kelas? Tidak menggunakan peraturan. Nah ini Bapak Ibu bedanya di CGP. Tidak menggunakan peraturan. Kalau peraturan itu banyak larangan. Dilarang, tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Itu peraturan. Kenapa menggunakannya keyakinan, bukan peraturan? Ini contohnya seperti ini, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kita naik motor harus menggunakan helm. Kalau peraturan, ketika ada polisi langsung pakai helm, takut ditilang karena peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan, bukan keyakinan, saya yakin kalau pakai helm itu untuk keselamatan saya. Walaupun ada polisi, tidak ada polisi, akan terus pakai helm. Itu bedanya Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan. Maka yang kita gunakan di kelas ini menggunakan keyakinan, jangan peraturan. Kalau peraturan itu ketika ada saja, karena guru yang ada gurunya pasti takut, tidak ada gurunya ya udah bebas. Nah itu seperti itu. Iya, nah ini pembentukan keyakinan. Caranya yang di kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nggak boleh ada kata dilarang, tidak boleh. Kata-katanya tuh disiplin sebenarnya, saling menghormati dan menyayangi. Itu ya kata-katanya seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat Bapak Ibu. Ya, jangan banyak-banyak keyakinan kelasnya. Kata 5, kata 10, jangan sampai ada 20 keyakinan kelas. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, sesuaikan. Pokoknya bikinnya anak-anak yang bikin, silakan anak yang bikin gitu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu silakan dibikin di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu di sini juga ada kertas. Nanti anak-anak dibagikan. Kemudian anakku senang Bapak Ibu ketika bagi seperti ini dibagi satu-satu. Silakan tuliskan keyakinan kelas kalian sesuai keinginan kamu. Bagaimana kelas kita supaya menjadi kelas yang unggul gitu. Tuh anak tulis ini. Sebenarnya saling menyayangi anak-anak itu kata-kata harus disiplin. Nah ketika sudah selesai anak-anak menulis keyakinan kelasnya, nah kemudian anak tersebut disepakati jangan sampai ada paksaan dalam hal keyakinan kelas, harus dari hati anak-anak kemudian menandatangani kesepakatan tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Silakan Bapak Ibu jawab, acukan tangannya. Mana yang termasuk keyakinan kelas, mana yang kesepakatan kelas? Ada yang mau menjawab? Bisa Pak. Oke. Menjaga kebersihan kebersihan. Yang mana? Apa yang A? Ini yang A ya Bapak Ibu, anggap saja ini yang A, ini yang B. Oh, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu mana yang keyakinan kelas? Apakah A? Apakah B? Menurut Bapak Ibu, dan mengapa? Kasih alasannya. Ada yang mau jawab? Jangan benar kritis, anak-anak seperti ini. Hanya dipancing. mana yang apa tadi? Mana menurut Bapak, saya telah saya terangkan mana keyakinan kelas menurut Bapak Ibu itu mana nih yang termasuk keyakinan kelas dari dua contoh poin. Ini ada gambar, ini adalah A, ini yang B.
Yang B, Yang B terus yang yang lain. meyakinkan. Keyakinan. Keyakinan yang B. Kesepakatan kelas itu. Yang mana Bapak Ibu? Yang A kesepakatan, yang B keyakinan. Jadi Bapak Ibu, jawabannya itu adalah yang A Bapak Ibu ya, lebih mengarah keyakinan lahir tertib. Iya, kemudian nggak ada, kalau keyakinan nggak ada kata-kata larangan, menjaga kebersihan sekolah, anak tidak usah dilarang, langsung melakukan sendiri, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu termasuk ke keyakinan kelas. Kalau seperti sebelahnya kayak sumpah, kalau sebelahnya mah kayak ke arah sumpah anak kepada guru gitu, sebelahnya mah. Nah sekarang tadi restitusi, sudah ke arah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang harusnya itu restitusi Bapak Ibu. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosek ya Bapak Ibu. Nah inilah segitiga restitusi. Nanti ada contoh filmnya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Ketika anak lagi marah-marah dipanggil, kamu dimarahin anak-anak, anak marah Bapak Ibu. Maka kita harus melakukan menstabilkan identitas supaya anak itu lebih tenang. Ayo tenang dulu, nanti pas tenang kita bisa masuk ke dalamnya. Baru divalidasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan atau keyakinan kelasnya itu sudah melanggar keyakinan kelas tidak ya? Nah ini kita coba. Nah, menstabilkan identitas ya, ada berbuat salah itu wajar deh. Pertanyaan ini adalah pernyataan tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Setelah itu selanjutnya yaitu validasi. Yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinannya, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Anak kemudian menjawab sendiri. Kita simak dulu tentang contoh. Ayah, tahu tidak Bapak pada kesini? Tidak, Pak. Tadi Bapak dengar dari ketua kelas, katanya ayah tetap sama saya. Iya, Pak. Habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Tapi harus benar-benar mencoba hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu ya, ya wajarlah kalau kamu marah. Kalau seandainya Bapak di posisi bayang juga, pastinya Bapak melakukan hal yang sama seperti itu. Iya, Pak. Lalu apa yang Ayah lakukan terhadap safety? Saya marah, Pak. Saya dan tanpa sadar saya menggugat meja, Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Pak. Masa saya diam saja? Saya kan juga susah payah mengerjakan soal, tapi saya mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya, ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan mencontek begitu saja oleh safety. Apalagi sangat menghargai tindakan kamu yang jika berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai mengubrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Ditanya menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman, Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak.
Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Ya, kamu bersedia berbagi masalah ini? Bersedia, Kak. Apa yang akan kamu lakukan untuk berbagi masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang bersaudara, saya akan melaporkan kepada wali kelas saya, Kak. Iya, tepat sekali Mayang. Sedangkan kamu sudah sangat tepat sekali mendapatkan solusi untuk Mayang sendiri. Sekarang silakan Mayang berdiri kelas Mayang ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu pada anak, kita bisa mencari solusinya. Bahkan yang mencari solusinya itu buat kita, tetapi anak tersebut yang mencari solusi. Nah ini alhamdulillah, makanya saya bersyukur banget bisa gabung di calon guru penggerak ini, karena di sini sangat hebat sekali materinya, termasuk bagaimana sih cara jangan sampai menghukum itu, ternyata ada caranya, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Stabilkan dulu anak, tanya biarkan anak suruh marah, kapan? Saya ini pak karena dia itu contek. Akhirnya divalidasi. Kenapa melakukan itu? Tanyakan, mereka akan jawab dengan sendirinya. Terus terakhir, melanggar tidak keyakinan kelas kita yang udah dibikin? Iya pak. Akhirnya mereka langsung kalem, karena kembali lagi kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelasnya sudah dibikin. Kalau ingin restitusi seperti ini, kesepakatan kelasnya harus dibikin terlebih dahulu. Kalau belum dibikin, susah untuk membuat segitiga restitusi. Kemudian solusinya apa? Dia akan mencari solusi sendiri. Ya pak, saya akan lebih sabar lagi. Atau kalau orang terlambat, kenapa kamu terlambat? Saya tidur terlalu malam pak, katanya. Akhirnya solusinya bagaimana? Saya akan tidur lebih awal lagi. Tapi sendiri yang mencari solusinya. Jadi tidak ada antar hukuman tuh. Ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Tidak ada hukuman. Selanjutnya, iya, penutup Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah dari awal sampai akhir kita menyimak dari kegiatan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga di UPTD SDN 1 dan 2 Margamla ini lebih unggul lagi, ya, lebih baik lagi, dan kita juga lebih berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang saya salah dari saya tadi penjelasan saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Kita ada yang terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Enggak. Oh ya, tuh 2 3. Wow, keren. Wow, keren, asik. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada slogan terlebih dahulu ya. Nah, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adakah ini acara lain-lain? Silakan yang ingin menyampaikan mungkin dari tadi tentang kegiatan tadi, atau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang yang tadi saya paparkan. Dipersilakan, ada yang mau ditanyakan atau enggak dianggap cukup atau bagaimana? Cukup? Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kalau cukup, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bapak Ibu. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Iya, terima kasih. Mangga Bapak Ibu.